Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randi pada channel Programmer Sukses. Kali ini kita akan membahas tentang join pada SQL Server. Jadi apa sih itu join? Jadi join adalah suatu sintaks yang digunakan untuk menyatukan dua tabel atau lebih. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa tipe dari join itu sendiri. Yang pertama adalah inner join, kemudian left join, right outer join, dan yang terakhir adalah full outer join. Nah, jadi ini kenapa di dalam kurung? Karena ketika kita menulis sintaks, yang di dalam kurung ini bisa juga nggak kita tulis. Jadi misalkan kita bisa nulis inner join ataupun join aja gitu. Kalau misalnya left outer join bisa kita tulis semua left outer join atau cuma left join aja. Begitu pula dengan right outer join dan juga full outer join. Nah, di sini apa sih bedanya dari keempat tipe join ini? Nah, jadi kita bisa lihat pada grafik ini untuk inner join itu ketika kita menggabungkan dua tabel, maka yang diambil adalah yang beririsan, yaitu kedua-duanya. Jadi harus match dua-duanya. Data yang di tabel 1 dengan data yang di tabel 2 harus ada di kedua tempat tersebut. Nah, itu yang diambil. Nah, kalau misalkan left join itu adalah tabel yang sebelah kiri. Nah, jadi kita nanti mainnya kiri dan kanan. Kalau left join itu kita melihatnya tabel yang kiri. Nah, jadi tabel yang kiri itu diambil semua. Sedangkan tabel yang kanan walaupun nggak ada, dia tetap bakal diambil, jadinya nilainya nanti 0 gitu. Untuk right join, kebalikan dari left join, kita lihat tabel yang sebelah kanan. Jadi kita ambil semua tabel yang sebelah kanan. Nah, untuk yang tabel yang sebelah kiri, itu jika di tabel kanan nggak ada, jika data di tabel kiri itu tidak ada di tabel kanan, maka dia akan terhitung sebagai 0 nanti. Nah, kalau full outer join, semuanya diambil. Jadi kita ambil A dan B. Tabel 1 dan tabel 2 itu kita ambil semua. Jadi ketika data di tabel 1 tidak ada di tabel 2, maka ada data tabel 1, kemudian joinan di tabel 2 nanti bakalan 0 datanya. Nah, ketika nanti data tabel 2 tidak ada di data tabel 1, maka yang diambil adalah data tabel 2 dan data di tabel 1-nya itu akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, oke. Supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contohnya. Nah, jadi di sini ada tiga tabel, yaitu adalah tabel produk, tabel kategori, dan tabel supplier. Kalau kita select semuanya, nah kita bisa lihat di sini mereka disambungkan oleh supplier ID dan kategori ID. Jadi headernya itu ada di tabel products. Nah, di tabel produk ini dia ada key ke tabel supplier, yaitu supplier ID. Nah, dia nyambung ke sini. Kemudian kalau kita lihat lagi kategori ID, dia nyambung ke tabel kategori. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk ngejoin gitu? Jadi contohnya gini. Misalkan kita mau ngejoin si produk dengan kategori. Jadi pertama adalah caranya kita mau cari si produk ini, dia itu ada di kategori apa sih sebenarnya? Apakah dia kategori beverage ataukah condiments atau confections atau dairy products dan lain-lain. Itu bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita select produknya seperti ini. Select, kita kasih bintang dulu, from tbo.product. Kemudian kita kasih alias A. Nah, di sini kemudian kita pakai sintaks inner join.
Nah, di sini kalian bisa tulis inner join ataupun join aja. Itu sama aja. Misalkan kita pakai join aja ya. dbo.kategori. Itu B. Kemudian di sini ada sintaks on. On itu adalah yang menghubungkan antara tabel A dan tabel B. Kalau misalkan kita lihat di sini, si tabel produk dengan tabel kategori itu kan dihubungkan dengan kategori ID. Nah, di tabel produk ada kategori ID dan di tabel kategori ada kategori ID. Berarti kita langsung saja panggil aliasnya a.kategori ID sama dengan b.kategori ID. Nah, ini udah nyambung. Tinggal kita mau ambil field yang mana yang mau kita tampilkan. Misalkan kita hanya ingin tampilkan product name dan dia itu masuk kategori produk apa gitu. Berarti kita hanya ambil field product name dari table A dan field kategori name dari produk dari table B. Contohnya seperti ini. Kita ambil yang dari A dulu. Jangan lupa ditulis aliasnya a.product name. Kemudian kita mau tahu kategorinya berarti b.kategori name. Nah, sampai sini kalau kita select dia akan nyambung. Nah, di sini kita ketahuan bahwa produk-produknya ini memiliki kategori ini. Misalkan ada Boson crab meat, kategorinya adalah seafood. Gitu. Nah, kemudian ini kan namanya inner join. Jadi kalau inner join itu keduanya ini bakal dicari yang sama dan akan ditampilkan gitu keduanya. Misalkan gini, kalau misalkan ini salah satu saya delete, jadi kategori 1 bakal saya delete nih misalkan ya. Kita delete kategori ID 1, delete from categories where kategori ID sama dengan 1. Ini saya delete. Nah, sekarang kalau kita lihat, sekarang kan nggak ada nih kategorinya. Sementara di sini kan masih ada kan kategorinya. Jadi otomatis kalau misalkan kita join antara tabel produk dan tabel kategori, maka si ini nggak bakal tampil nih. Si produk Cai dan Chang dan semua yang memiliki kategori ID 1 dia nggak bakal tampil. Kenapa? Karena kalau kita refer di sini, kita lihat inner join ini kan irisan. Jadi untuk ya data yang ditampilkan itu adalah data yang ada di tabel 1 dan tabel 2. Sementara kan di sini untuk ID 1 kan tidak ada di tabel kategori kan, karena tadi udah di delete, maka ini nggak bakal keluar. Sebagai contohnya adalah kita select. Nah, kalau kita lihat Cai dan Chang ini kan kategorinya 1, sementara di sini nggak ada, maka di hasilnya dia nggak bakal tampil tuh. Dia langsung hilang, ke skip, langsung ke anisette syrup. Kita cari lagi yang ID-nya 1 misalkan. Nah, ini contohnya. Guarana Fantastica. Ini nggak bakal ada. Kan dia di bawahnya Tunbrot ya. Kita cari di sini Tunbrot. Nah, Tunbrot di bawahnya langsung Nununu. Kalau kita lihat ini di bawahnya Guarananya hilang kan, langsung Nununu tadi di bawah. Nah, begitu. Itu adalah salah satu contoh dari inner join. Nah, kemudian sekarang kita mau coba untuk select left join. Nah, left join itu adalah kalau kita lihat di sini semua yang ada di tabel 1 bakal ditampilkan, sementara yang tabel 2 nggak akan ditampilkan. Jadi nanti misalkan kayak gini nih, kita lihat tabel satunya kan yang ini, yang produk. Nah, jadi dia kan ada kategori ID 1, tapi di kanannya itu kan si ini nih. Kita lihat nih kan, si A-nya di kiri, kemudian B-nya di kanan. Berarti yang A-nya diambil semua, berarti ini bakal diambil semua. Dan si B-nya itu kalau misalkan nggak ada di data A, dia bakal nilainya 0. Coba sekarang kita coba left join. Nah, kalau yang tadi kan dia benar-benar hilang untuk data yang ini kan. Data Cai sama Chang, karena dia nggak ada kategori ID 1 di tabel kategori. Nah, ketika kita pakai left, ini bakal tetap ditampilkan. Tapi kategorinya, kategori name-nya, dia bakalan jadi 0. Coba kita select. Nah, ini. Yang kategori ID-nya 1 yang tadi udah kita hapus, yang nggak ada di
tabel kategori bakal bernilai 0 seperti ini. Contohnya untuk guarana juga sama. Nah, ini semuanya yang kategorinya 1 dia bakal 0. Nah, jadi itu adalah contoh untuk untuk left join. Kemudian selanjutnya adalah right join. Kalau right join sama kayak left, tapi dia kebalikannya dari left. Jadi mirip-mirip tapi kebalikannya. Nah, jadi semisalkan kayak gini. Nah, kita taruh misalkan yang di kanannya si kategori juga. Nah, jadi kalau di kategorinya ada, tapi di table produknya nggak ada, nanti yang di sebelah kiri produknya bakal 0 dan sebelah kanan bakal ada. Contohnya gini ya, kita akan hapus kategori ID 2 dari produk, supaya untuk membuktikan right join itu, untuk nyontohin right join itu seperti apa. Sekarang kita delete dulu. Delete from products where kategori ID sama dengan 2. Nah, ini kita hapus semua nih. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat. Nah, di sini udah nggak ada, di table produk kategori ID 2 udah nggak ada, tapi di sini ada kan. Nah, sekarang kita pakai right join. Right join itu berarti yang sebelah kanan diambil semua. Kalau kita join, misalkan kita langsung join ya. Nah, kita lihat kan, si kondimen ini kan, yang tadi 2 ini kategori ID 2 kan udah kita hapus di atas. Iya kan? Berarti kan nggak ada nih product name-nya. Dia bakal tetap tampil tapi dia jadi 0. Karena yang sebelah kanannya, si kategori ini right join kan, sebelah kanannya, dia akan ditampilkan semua. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada satu lagi, full outer join. Kalau full outer join diambil semua nih. Jadi walaupun kiri nggak ada, kanan nggak ada, itu bakal tetap ditampilkan keduanya. Contohnya adalah, misalkan kita langsung full join ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kan tadi untuk kategori 1 udah dihapus nih di tabel kategori. Berarti nanti yang kiri cahaya macang tetap ada, tapi sebelah kanannya kategorinya bakal 0. Kemudian kebalikannya, kalau misalkan yang kategori 1, misalkan kategori 2 nih, kategori 2 kan ada di sini, tapi tadi udah kita hapus di table produk kan. Nah, jadi untuk condiments bakal tetap ada, tapi produk name-nya kosong. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini contohnya, dia bakal tetap tampil kategori name-nya 0. Kemudian di bawah kalau kita lihat, nah ini untuk produk condiment, di sini kita lihat produk name-nya 0. Jadi itu untuk full outer join seperti itu. Nah, di sini diperhatikan kalau di dalam kurung ini bisa ditulis atau enggak sama aja. Nah, biasanya kalau saya nggak ditulis sih gitu. Jadi tergantung kalian mau seperti apa gitu. Baik, sekian tutorial kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.